علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وصحبه وآله وصحبه وزيرة الكرام ثم إلى أرواح جميع أولياء إلى telah khususan Al-Hajj Ahmad Zain Wahdir Syafatul Muqaddam Muhammad Ali Ba'ala wa Syabal Qadir Al-Jailani wa Usulul Furim Ahli Zanbal wal Furat wal dalam bagi malak Al-Habib Abu Bakar Atas Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Absyi Sirul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini yaitu masuk malam 2 Zulhijjah. 2 Zulhijjah insyaallah hari Jumat kita melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Sudah isbatkan kemarin Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Jumat. Paginya kita sholat Idul Adha, ya, kemudian khutbah Idul Adha, kemudian potong kurban, insya Allah, kemudian dijeda dengan sholat Jumat, kemudian lanjut lagi. Mudah-mudahan berkah amin. Mudah-mudahan para jamaah diberikan kesehatan, kesehatan zahir batin. Mudah-mudahan kita semua siap untuk beramal soleh, khususnya di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Dikarenakan 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah raja-rajanya hari dibanding dalam setahun yang lainnya. Saingan beratnya hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada lagi di bulan yang lainnya. Jadi hanya ada 2 dalam setahun, di bulan Ramadan dan juga 10 awal Zulhijjah. Nanti disusul dengan bulan yaitu Muharram 1 sampai 10, tapi masih kalah. Jadi masih ini kerenan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2, wal fajr walayalin asyr. Aku bersumpah demi subuh, demi subuh, dan aku bersumpah demi 10 malam awal. Apa yang dimaksud subuh dan apa yang dimaksud 10? Yang dimaksud subuh kata Imam Mujahid adalah tanggal 1 Zulhijjah. Berarti kemarin. Subuh hari Rabu kemarin. Itu waktu terbaik. Jadi kalau doa di waktu kemarin tuh mustajab. Habis subuh kemarin tuh. Kemarin tadi ya. Tadi ya Rabu ya. Tadi tuh tadi. Kita telat ngasih tahunya ya kan baru ngaji sekarang ya. Nggak apa-apa lah. Kalau tadi telat malam ini masih bisa. Wal fajr aku bersumpah demi subuh. Kata Imam Dohak. Kata Imam Dohak itu subuh tanggal 1. Tapi kalau kata Imam Mujahid subuh tanggal 10. Jadi ada 2 tafsir. Imam Mujahid bilang subuh di sini tanggal 10 Zulhijjah. Itu waktu bagus tuh buat doa juga. Kalau Imam Ad-Dhahhak sama-sama ahli tafsir mengatakan subuh tadi itu subuh fajru awali yaum min Zulhijjah. Awal tanggal 1 Zulhijjah itu subuhnya. Tapi saking dahsyatnya waktu tersebut, saking hebatnya waktu tersebut, Allah sampai bersumpah dengan wawu kosam. Dengan wawu itu bisa dimaknai kosam. Wal fajri harus dikasrah wal fajri. Aku bersumpah demi waktu subuh. Aku bersumpah demi waktu subuh. Berarti saking hebatnya waktu subuh itu. Subuh kapan Ustaz? Subuh tanggal 1 Zulhijjah atau subuh tanggal 10 Zulhijjah, terjadi perdebatan ulama. Kalau kata Imam Mujahid, yaitu sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Imam Mujahid mengatakan bahwa tanggal 10 Zulhijjah, kalau Imam Dohak tanggal 1 Zulhijjah. Walayalin asyar, dan aku bersumpah demi 10 malam dan harinya. Cuma disebut malam karena waktu malam lebih hebat dari waktu siang. Ibadah malam sepertiga malam sendiri bukan laisa muradan, bukan yang kendaki malam doang enggak, tapi sama siangnya ayatnya. Dan aku bersumpah demi 10 malam dan siang. Hah? Kapan Ustaz? Nah, terjadi juga perdebatan. Ada yang bilang 1 sampai 10 Muharram, ada yang bilang akhir Ramadan. Tapi pendapat yang paling kuat adalah 10 di sini 1 sampai 10 Zulhijjah.
Zulhijjah begitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahya asyru Zulhijjah, yaitu 10 Zulhijjah, 1 sampai 10. Kama rawahu Ibnu Atiyah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Atiyah dari sahabat Rasulullah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa bihi qala Mujahid wa Masruq wa Qatadah wa Dhahak wa Sadi. Dan inilah pendapat yang dikatakan oleh Imam Mujahid, Imam Masruq, Imam Qatadah, Imam Dhahak dan Imam Sadi. Jadi satu yang dimaksud adalah subuh tanggal 1 Zulhijjah atau 10 Zulhijjah, sedangkan walayalin asyar dan 10 malam termasuk siangnya adalah yaitu bulan Zulhijjah. Berarti kan ini hebat sekali. Jadi sedekah jamaah yang dikerjakan 1 sampai 10 ini lebih hebat daripada sedekah yang lainnya. Baca Al-Qur'annya yang dikerjakan sekarang lebih hebat daripada waktu selain 10 ini. Ngaji yang jamaah kerjakan itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Puasa yang jamaah kerjakan tadi hari itu dilipat gandakan 1 tahun. Besok 1 tahun lagi. Ada lagi hadis keutamaan yang kedua, 700 tahun. Pendapat yang paling kuat, hadis yang lainnya 900 tahun. Kemis, Jumat, Sabtu. 3 hari. Belum lagi keutamaan Arafah ditambah lagi. Selain punya keutamaan, ditambah lagi dengan menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahunnya masa datang. Wasyamu yawma Arafah, tasibu Allah ayyukah kirasar kelati qoblah kirasar kelati ba'dah. Nanti kita bacakan hadis itu. Jadi kita beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena pengen pahala dan sebagainya, tapi kan sebagai motivasi saja, tidak jadi masalah. Biar kita tahu keutamaan yang apa gitu. Jadi ada hadis yang sahih, 1 hari kita mengerjakan puasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, 10 nggak boleh, 11, 12, 13 tasyrik ya. 1 sampai 9 itu bernilai pahala seperti puasa 1 tahun. Kan kemarin udah start Syawal. Ramadan tambah Syawal 6 hari kan setahun juga. Manusia Ramadan itu ma'at masdar Syawal kan kasih hari. Iya, ditambah lagi jadinya. Ditambah lah, tambah lagi. Ntar Arafat tambah lagi. Gitu. Makanya sangat sayang kalau kita menghilangkan momen-momen yang berharga seperti ini. Kalau ini berlalu begitu saja, maka dikasih perniagaan yang bagus oleh Allah dan Rasulnya kita tolak. Nah ini kan sayang sekali. Susah waktu terulang kembali. Begitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita masih bisa diberikan kenikmatan berupa hidup ya. Pada malam hari ini tanggal kedua Zulhijjah, besok pagi masih tanggal 2, maka kita mengajak para jamaah untuk berpuasa sunnah hari Kamis besok, Jumat dan Sabtu, 3 hari berturut-turut kalau bisa. Karena ibadahnya itu dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi atau Imam Ghazali, ibadah 900 tahun. Mana soma, barang siapa yang berpuasa Yaumal Khamis wal Jum'ah wasabat, hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Setiap kapan? Sebenarnya bukan setiap Zulhijjah, tapi setiap bulan suci. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Cuma berhubung bulan ini bulan Zulhijjah, ya kita sampaikan saja hadisnya. Maka ada 2 riwayat. Yang pertama pendapatnya adalah seperti pahalanya keibadah titis ini 900 tahun lamanya. Pendapat yang kedua, sabi ini 700 tahun lamanya. Kalau kita katakan ini hadis palsu atau kayaknya ini hadis bermasalah, ya tinggal kita cek saja ada di kitab mana atau siapa yang menyampaikan. Yaitu sekelas Imam Ghazali, masa teledor. Sekelas Imam Ghazali gitu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang dimudahkan oleh Allah. Kalau yang dimudahkan tahajud, ya monggo silakan jamaah banyakin tahajudnya nanti malam. Kalau yang dimudahkan duha, ya silakan duha besoknya. Kalau dimudahkan baca Al-Quran, silakan. Memang makomnya makom baca Quran. Kalau memang minal agniya terjamah termasuk orang yang berada, orang kaya, berarti sedekah kebanyakin. Beli hewan kurban, ya. Terus duit pasti habis. Mau diapain juga duit pasti habis. Hanya saja berbeda cara penghabisannya. Sekarang tahun ini milik kita, tahun pasti. Tahun kemarin, hari kemarin, bulan kemarin, masa lalu. Jadikan pelajaran, baik buruknya. Sekarang pasti. Tahun depan belum pasti, bulan depan belum pasti. Bisa aja mati gitu.
Zulhijjah masih ada kita ini. Nah itu. Makanya mumpung kita masih hidup, amalan yang apa nih yang bisa kita kerjakan? Jangan nunda sampai hari esok, esok, esok. Yang termudah, kalau kita dimudahkan dari sisi maliyah harta, berarti kita sedekah atau kita sedekah yatim, atau kita ngebangun apa masjid atau apa. Tapi kalau kita dipersulit dari sisi ekonomi, maka kita cari yang lain. Entah tenaga, entah sholat duha, tahajud, puasa, sunnah. Kalau ini nggak mau, maka ini yang muskilah yang bermasalah. Begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada hadis ya di kitab ini halaman nomor 4. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dari sahabat Rasulullah bernama Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya Abdullah bin Abbas dan Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi min hadil ayyamil ashr." Tidak ada dari hari-hari yang mana hari tersebut amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 ini. Dalam satu tahun ada 365 kalau kita ya. Kalau bulan ini 360-an, 360. Tidak ada dalam satu tahun ini hari-hari yang lebih Allah cintai daripada hari yang 10, bayangkan. Berarti 300 hari yang lain kalah dibanding hari ini. Sahabat Rasulullah bertanya, "Wala jihadu fisabilillah?" Berjihad juga kalah. Jihad di bulan lain dengan melakukan ibadah di bulan ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baca Al-Quran, salawat Nabi. Kita di akhir kita sampaikan amalannya apa yang bagus. Apa kata Rasulullah SAW? Wala jihadu fi sabilillah. Ya, berjihad di jalan Allah juga kalah dengan orang yang melakukan ibadah di 10 awal Zulhijjah. Padahal yang 10 ini bukan jihad, apalagi sama jihadnya, bukan jihad. Kalau kita tahu jihad ini kan mempertaruhkan nyawa, udah nyawa taruhannya. Harta juga dikeluarkan, nyawa juga dikorbankan, berjihad, medan tempur. Nih, hidup mati nih jihad nih. Keluar bawa hartanya, bawa nyawanya, bayangkan coba. Kematian di depan muka dia. Menang juga pasti berdarah-darah, nggak mungkin menang nggak ada luka sedikit pun. Minimal capek. Tetap kalah sama orang yang ngelakuin ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kecuali la rajul kharaja bin nas wal falam yari menjadi syai. Kecuali orang yang keluar berjihad bawa badannya dan hartanya nggak balik-balik lagi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin alamalu salihin ahabu ilallah azza wa jalla min hadil ayyamul asyri an ayyamul asyri hijjah." Qalu ya Rasulullah jihad fi sabilillah qala na'am wal jihad fi sabilillah rajul farada bin nas falam yari bidzalika bi syai. Jadi gitu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmizi, hadis Imam Tirmizi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallahi min hadil ayyamil ashr." Tidak ada dalam setahun hari-hari yang lebih Allah cintai daripada hari-hari yang 10 ini. Kata para sahabat Nabi, "Wala jihadu fisabilillah." Jihad juga kalau ya Rasulullah, jihad fisabilillah. Wala jihadu fisabilillah. Jihad juga tidak. Kalah artinya. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yadi bizalika bisyai. Kecuali ada orang keluar jihad bawa hartanya, bawa jiwanya, bawa hartanya, falam yadi bizalika bisyai. Tidak balik, mati. Hartanya jadi rampasan perang, badannya meninggal dunia, syahid. Nah, kalau begitu baru menangan dia. Tapi kalau pulang bawa kemenangan, bawa ghanimah atau faid, ya udah kalah. Kalah sama orang yang berjuang melaksanakan ibadah di 10. Nah, maka jamaah-jamaah kan pengen mendapatkan para syuhada. Saya pengen meninggal syahid, Ustaz. Saya pengen meninggal syahid. Ya susah, disengaja-ngaja. Kita pengen bela Palestina juga, cuman bisa boikot dan sebagainya doang. Iya, kita lawan Dajjal juga, Dajjal belum ada. Kita gabung pasukan Mahdi, Imam Mahdi juga, Imam Mahdi Al-Muntazar belum ada sekarang. Belum kelihatan benar-benar sekarang. Nah, maka solusinya apa nih? Biar kita bisa mendapatkan pahala jihad, bahkan lebih utama. Yaitu apa? Berusaha melaksanakan semaksimal mungkin ibadah wajib maupun ibadah sunnah di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Hadis Imam Tirmizi. Bahkan ada hadis lagi tambahannya. Saya rasa ini menarik. Apa itu?
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ma min ayamid dunya ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala ayyuta'abbada lahu fiha min ayyamil akhir. Tidak ada hari di dunia ini Allah lebih dicintai untuk diibadahkan, untuk disembah daripada yang 10 hari ini. Tidak ada dari hari-hari dunia, kata Rasulullah, yang Allah lebih dicintai untuk dilaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Ya Allah, namanya Allah Subhanahu wa taala, disembah ya suka aja setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit. Kita zikir kepada Allah, Allah suka. Kita ibadah, Allah suka. Kita sedekah, Allah bahagia. Allah luar biasa, Allah hargai. Kita ngaji model begini, Allah suka. Tapi tidak ada yang membuat Allah lebih bahagia daripada dikerjakan amalan itu semua di hari-hari ini. Nah, kebetulan kita ngaji sekarang malam kedua. Berarti Allah sangat lebih mencintai lagi. Di hari-hari biasa saja Allah senang, apalagi di 10 hari awal Zulhijjah ini. Itu hadis Rasulullah SAW. Rawahu Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah, kitabnya di sana. Kan nggak mungkin kita baca semua kitabnya. At-Tirmizi ada di kitab sana di rumah. Ada Ibnu Majah, ya. Mamin ayamid dunia, tidak ada hari-hari dunia ahabu ilallahi subhanahu wa ta'ala yang lebih membuat atau lebih menggembirakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, ayu ta'abbadalahu fiha. Allah disembah di hari-hari tersebut. Min hadil ayam, min ayamil akhir, daripada 10 ini. Jadi artinya apa maksudnya? Tidak ada yang membuat Allah paling gembira, paling cinta melebihi yang 10 ini dari bilangan hari dunia 360-an kan? Kalah semuanya. Aduh. Ini setahun sekali kalau ini momennya hilang. Ntar nunggu-nunggu sengaja ngajak kayak begini tahun depan, Bu. Kita sadar diri deh, Pak, Bu, bukan apa. Ya, Ikhwan ya, apa? Ya, jamaah kan yang muda aja takut meninggal. Yang muda kan yang tua, kita nggak tahu nih. Ramadan ada terus-terusan, insya Allah sebelum kiamat. Ya, Zulhijjah tahun depan insya Allah terus ada sebelum kiamat. Kita masih ada tidak? Jangan-jangan meninggal dunia. Nah, itu dia. Makanya mumpung kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat berupa panjang umur, masih bisa bernyawa sampai sekarang, meskipun sakit-sakitan, meskipun banyak masalah, tapi kan kita bisa masih hidup tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa inna syama yaumin fiha, dan sesungguhnya berpuasa satu hari saja di hari-hari tersebut, 1 sampai 9, jelas 10 nggak boleh. Layak adilu siam masanatin, benar-benar ibadahnya seperti puasa 1 tahun full. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau yang ngerti kita ya, kita pasti jangan tahu. Lamnya lam taukid, penguat. Layak adilu, benar-benar sebanding. Lam. Gak usah pakai inna atau anna atau lam taukid aja. Nggak pakai sumpah saja, apa yang dari Rasul sudah kita yakini. Tapi Nabi pengen menegaskan layak dilu, benar-benar sebanding siam masanah dengan puasa 1 tahun full. Jadi puasa 1 hari di 9, 1 sampai 9, nanti kita sampaikan hadisnya. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan 3 puasa sunnah. Puasa Asyura, puasa setiap bulan 3 hari, dan puasa 10 Zulhijjah, 1 sampai 9 Zulhijjah. Nggak pernah. Nanti ada hadisnya, nanti di belakang kita bacakan hadisnya. Wa inna syama yaumin fiha la ya'dilu syama sana, dan sesungguhnya berpuasa 1 hari saja di hari-hari tersebut 1 sampai 9 la ya'dilu syama sana, sebanding setara, benar-benar setara dengan puasa 1 tahun. Wa lailatan fiha bilailatil qadri, dan 1 malam di dalam bilangan tersebut 1 sampai 10 sampai malam takbiran itu benar-benar sebanding dengan malam Lailatul Qadar. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Artinya apa ya? Doa-doa mustajab, hajat-hajat dikabul, sama keutamaan dengan Lailatul Qadar. Jadi kita nunggu-nunggu Lailatul Qadar, ada yang bilang 21, ada yang bilang 23, ada yang bilang 27 mutamat jumhur. Daripada begitu-begitu nunggu, ini juga sama. Kalau dikata ini hadis, bukan hadis, rawahu Ibnu Majah. Tapi benar ya Ibnu Majah? Benar, termasuk Sunan Sittah. Yang ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Itu ada 6 pentolan, 6 jawab yang kita hadis. Bukhari pertama, Muslim kedua, langsung Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi muktamad ini, kuat ini. Walailatan fiha bilailatil qadri, 1 malamnya dari malam tersebut, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai malam ke-10 itu benar-benar sembari dengan bilailatil qadri, dengan malam Lailatul Qadar.
Gitu. Jadi malam hari ini kita beruntung para jamaah termasuk yang diberikan taufik, hidayah dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki ke majelis taklim. Oh, Masya Allah luar biasa. Ini adalah karunia Allah. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan ya ibadah bertepatan dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Ma min ayamid dunya ahabu ilallahi subhanahu wa ta'ala yata'abbada lahu fiha min ayyamin ashur. Tidak ada bilangan hari-hari dunia yang lebih membuat Allah cinta, lebih membuat Allah semakin cinta ayu ta'abbada lahu fiha untuk diibadahkan, disembah Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari tersebut dari 1 tahun min ayyamin ashur daripada 10 awal ini. Paham maksudnya ya? Jadi dalam bilangan hari ini setahun tidak ada yang membuat Allah lebih gembira, lebih cinta untuk diibadah, untuk disembah, disembah oleh kita, oleh semua makhluknya daripada yang hari-hari ini. Jadi dikhususkan hari-hari ini. Wa inna siyama yaumin fiha dan sesungguhnya berpuasa 1 hari di hari-hari tersebut pihak yaitu hari-hari tersebut apa maksudnya tadi 1 sampai 9 kan 10 nggak boleh haram. Nah, ya munahar layak di usia masana benar-benar setara dengan puasa 1 tahun. Walailatan fiha bilailatil qadri dan pada malam harinya setara dengan itu ada rawahu Ibnu Majah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya Sunan Ibnu Majah. Ada lagi dalam kitab hadis riwayat Imam Baihaqi, semuanya Syafi'i. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sayyidu syuhur syahrul Ramadan. Rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Rajanya bulan adalah rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Wa a'zamuha hurmatan dan bulan yang paling dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala Zulhijjah adalah bulan Zulhijjah. Rawahul Baihaqi, hadis Imam Baihaqi. Emang rajanya bulan Ramadan, tapi Allah sangat menghormati bulan Zulhijjah. Alasannya apa? Nanti belakangan kita sampaikan. Ada 10 alasan oleh para ulama disampaikan. Apa saat ibadah yang bisa kita kerjakan nanti juga disampaikan di akhir. Cuman tadi ada bocoran tuh kayak zikir, alhamdulillah, ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, termasuk puasa sunnah, termasuk sedekah. Udah dibocorin duluan, ntar ada di belakang kita sampaikan begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga eh, sahabat Rasulullah SAW seperti Ka'ab, beliau pernah berkata, seorang tabiin, ahabbuz zaman ilallahi asyarul haram. Waktu terbaik dalam setahun yang paling Allah cintai adalah bulan suci, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Wahabul Ashul Hurum dan yang paling dicintai dari 4 ini ilallah menurut Allah Subhanahu wa taala adalah Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Wahabu Zulhijjah dan di antara bulan Zulhijjah 1 sampai tanggal akhir 29 30 ilallahi di sisi Allah yang paling dicintai al Ashrul Uwal, 10 awal. Al Ashrul Uwal, 10 Al Ashrul Uwal itu 10 awal yaitu dari setahun disaring menjadi 4 bulan suci. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara fi kitabillahi ma khalaqas samawati wa al minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilum kafah wa alamu annallaha mal muttaqin At-Taubah ayat 36 itu referensinya. Jadi memang dalam setahun ini 12 bulan itu disaring menjadi 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 ini saring lagi Zulhijjah. Zulhijjah kan full tuh 1 bulan disaring lagi 10 awal bulan Zulhijjah. Maka ini sudah sangat khusus, udah khusus dikhususin lagi. Udah keren bulannya Zulhijjah, Muharram nih. Udah bulan suci yaitu bulan haram, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab disaring lagi menjadi bulan suci yaitu bulan Zulhijjah. Disaring lagi dari Zulhijjah 30 hari atau 29. Disaring lagi 10 ini luar biasa. 10 disaring lagi nanti. Yaitu Raja Ratu saja 8 9 10. 8 9 yang kita kenal dengan istilah tarwiyah, 8 9-nya Arafah dan 10-nya adalah Yamunahar. Yamunah nanti 11 12 13 banyak yang zikir juga yang disebut dengan uh, hari hari tasyrik menurut kita Syafi'i. Kalau menurut Hanafi 11 12 13 sudah tidak boleh motong. Mazhab yang lain kalau kita masih bisa sampai asar. Maghrib udah tidak di 11 bisa, 12 bisa, 13 bisa. Tapi maghrib udah nggak bisa. Berarti hari apa itu? Jumat bisa jelas 10.
Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin masih bisa. Senin sore masih bisa. Malam Selasa tidak di. Ustaz, boleh gak korban malam hari potongnya? Boleh, silakan. Cuman kan takut salah motong, gelap atau ribet juga ya. Boleh gak? Sah gak motong di malam hari? Sah-sah aja, cuman kan repot bagiannya kapan ya kan? Baik para jamaah, ada jamaah yang mau korban juga pondok ini mau. Mudah-mudahan berkah ya pondok ini ya. Untuk sementara ya laporan dulu sementara. Sementara pondok ini baru ada 4 sapi ya. OTW 5, OTW on the way, on the way. OTW 5, amin ya. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Utsman An-Nahdi, berkatalah Abu Utsman An-Nahdi yang meninggal tahun 95 Hijriah, beliau sama kayak Wasal Qarni, bukan sahabat tapi hidupnya di zaman Rasul. Tidak sempat ketemu sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang tabiin disebutnya. Qala Abu Utsman An-Nahdi, berkatalah Abu Utsman An-Nahdi meninggal tahun 95 Hijriah. Kanu yu'azimuna thalatha asyarat. Al-ashrul awal min Dzulhijjah wal ashrul awakhir min syahr Ramadan wal ashrul awal min Muharram. Para ulama, para sahabat, khususnya sahabat Rasulullah SAW, sangat menghormati 10 dari 3. 10 dari 3. Yang pertama adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, wal ashrul awakhir min syahr Ramadan, 10 akhir dari Ramadan. Dan yang ketiga, wal ashrul awal min Muharram, 10 awal dari bulan Muharram. Jadi dalam setahun para ulama, khususnya generasi para sahabat Nabi, sangat menghormati 3 momen ini. Tiga-tiganya 10. 10 hari maksudnya, 10 hari 10 malam. Yang pertama, 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, sekarang nih. Yang kedua, 10 akhir bulan Ramadan. 21, 22, 23 sampai 30. Kalau mau 30. Yang ketiga, 10 awal bulan Muharram. Nanti ada puasa Tasu'ah, ada puasa Asyura 9, 10. Jadi 3 ini. Dalam setahun ada 3 momen yang terbaik. Artinya bukan kita pilih kasih, tapi emang 3 ini. Tidak ada yang menyimbang ini kecuali apa ya? Malam kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak mungkin semua ini terjadi keutamaan kalau tidak ada kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul awal. Tapi pas malamnya doang, ya malam 12 Rabiul awal itu doang, bukan seluruh bulannya begitu. Kalau dibanding dengan ini semua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Para ulama generasi sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati 3 yang ada 10-nya. Yaitu yang pertama 10 Zulhijjah 1 sampai 10. Yang kedua adalah 10 Ramadan 21 sampai 30 Ramadan akhir Ramadan. Dan yang ketiga adalah awal Muharram. Baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkatalah Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, Al-Makki, Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang kita kenal dengan kitab Kanzun Najah Was-Surur fil Adiyatil lati Tasyrahus Surur. Beliau pernah berkata, "I'lam, ketahuilah olehmu, anna syahra Dzulhijjah, sesungguhnya bulan Dzulhijjah itu syahrun muazzamun haramun, adalah bulan yang sangat dihormati, bulan suci, wa fihi al-hajj, dan di dalam bulan Dzulhijjah ada ibadah haji, alladzi huwa ruknun min arkanil Islam, yang mana ibadah haji termasuk salah satu dari rukun Islam. Syahrun muazzamatun haramatuhu, bulan yang sangat dihormati kehormatannya. Maufuratun khairatuhu, sangat banyak kebaikannya. Tusajabu fihi da'wat, di dalam bulan Dzulhijjah khususnya tanggal 1 sampai 10, tusajabu fihi da'wat, doa-doa diijabah. Doa apa aja Bapak Ibu, banyakin doa. Diijabah doa, doa-doa diijabah. Waktu kubul hajat, hajat-hajat dikabul. Ini yang ngomong sekelas ulama terkenal, Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, Al-Makki Asy-Syafi'i, seorang ulama senior yang meninggal tahun udah agak lama 1335 Hijriah. Dalam kitabnya Kanzun Najah Was-Surur fil Adiyatil Ma'surah allati tashrahu sudur gitu. Baik. Jadi kita garis bawahi di tanggal 1 sampai 10 ini kata beliau khususnya
Tustajabu fihi da'wat wa tuqdal hajat. Dikabul lah, diijabahlah doa-doa dan dikabulkannya hajat-hajat. Nah, Ustadz malamnya atau siangnya sama? Pagi, siang, sore, malam, nggak usah nunggu malam. Doa apa aja, insya Allah dikabul. Yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tuh orangnya itu tidak pakai logika, tidak bermain lagi logika. Apa saja dalam hidup kita pribadi, khususnya. Jadi kalau kita itu apa saja disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan jangankan sekelas Allah dan Rasulnya, jauh sekali, nggak usah ngomongin Allah dan Rasulnya, itu pasti kita percaya beriman rukun, rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah juga termasuk ucapan Allah dan Rasulnya kita percaya. Untuk sekelas para ulama saja, saya sudah samina wa ta'na. Kalau sudah kata Imam Ghazali begini, kata Imam Syafi'i. Apalagi Allah dan Rasulnya udah berucap. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, udah kelar udah. Jadi kita harus yakin percaya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jangankan Allah dan Rasulnya, sekelas para ulama saja sudah serem. Serem sekali apa yang dikatakan oleh para wali-walinya, para ulama, maka kita harus menghormatinya, kita harus mengamalkannya. Begitu. Maksud harus ini bukan wajib, tapi diindahkan. Minimal kita belum bisa mengamalkan, tapi dipercaya dulu aja bahwa ucapannya tidak main. Maka ini kata para ulama seperti Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, tustajabu fihi da'wat wa tuqdal hajat. Doa-doa dikabul, hajat-hajat juga dikabul. Silakan para jamaah. Minta apa aja, yang penting minta yang baik-baik. Bawa apa juga minta yang baik-baik, jangan minta yang berbahaya. Jangan minta yang berbahaya. Minta istri dua bahaya ntar ya. Jadi ya. Dikabul bahaya nanti nggak bisa adil ya. Minta punya mobil, dikabul nggak? Bisa dikabul nggak? Dikabul, bisa beli mobil, nggak bisa beli bensin ya, nggak bisa bayar pajaknya. Bener ya? Nah itu hati-hati aja. Minta banyak anak, bisa, bener dikabul banyak anak, tapi nggak bisa nafkahinnya. Makanya minta mah yang pasti-pasti aja apa ya Allah atur aja baiknya gimana aja gitu aja. Sebab kadang-kadang kan bahaya. Imam Haddad pernah berkata kemarin tuh, bercerita dalam kitabnya Majmu Kalamnya Tasbitul Fuad. Apa itu? Ada orang berdoa, ya Allah, saya pengen minta rezeki 2 roti aja setiap hari. Bener gak dikasih 2 roti? Bener, tapi apa ya? Di penjara. Pas di penjara, difitnah, dituduh. Bener dikasih. Nah, bahasa kita masih sipir ya. Dikasih 2 roti. Oh, sih 2 roti. Oh iya, saya dulu berdoa 2 roti. Akhirnya apa? Ya Allah, maafin saya. Maksud saya 2 roti itu, tapi bil afiyah, bil lutfi wal afiyah. Dengan kelembutanmu dan keselamatan. Akhirnya apa? Keluar dari penjara, tidak terbukti tuduhannya. Kemudian baru dikasih roti 2 setiap harinya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bukan berarti Allah tidak paham dengan ucapan kita. Cuman manusia itu sakti. Sakti itu berarti apa itu? Makhluk Allah yang paling sakti, khalifah. Khalifatullah fil ardi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Khalifah itu dua maknanya, pengganti dan pemimpin. Pemimpin memang kita mimpin hewan, mimpin dunia, mimpin binatang, mimpin kebun. Kita itu yang mengolah kebun, mengolah hewan, jadi masakan gulai kambing, pecel ini kan manusia tuh yang bikin-bikin ngasih makan sampai beranak-beranak tuh lele tuh sampai banyak itu kan manusia yang bikin-bikin tuh. Makanya khalifah pemimpin. Dan khalifah mana yang kedua adalah pengganti-pengganti dari dulu. Jin, jan, bin. Karena dulu sebelum manusia ada, makhluk ada 3. Ada janun, ada jindun, ada bin. Nah itu panjang makna tafsirannya. Sebelum manusia berada. Apa itu? Manusia ini, apa sebelum manusia berada, banyak terjadi pertumpahan darah di muka bumi ini yang dikerjakan oleh bangsa jin. Dan sebelumnya adalah janun dan juga bin. Hewan-hewan besar yang kita sebut dengan bahasa sekarang itu dinosaurus semuanya. Dulu yang menguasai dunia itu. Tapi mereka saling bertumpahan dan sebenarnya dimusnahkan oleh Azazil yaitu iblis. Makanya ketika manusia pengen diciptakan untuk menjadi pemimpin, protes para malaikat loh. Nanti mereka menumpahkan darah lagi. Begitu. Karena sebelumnya sudah ada yang menguasai dunia ini. Dalam Al-Quran ada. Tafsirnya juga. Ya, gitu. Jadi manusia bukan makhluk satu-satunya dulu pernah ada sebelum manusia ini. Dulu pernah ada sebelum manusia. Jin salah satunya. Semua jin dimusnahkan kecuali yang tobat-tobat masuk ke dalam gua-gua. Nah itulah cikal bakal jin Islam dari situ. Nanti anak-anaknya bisa jadi Islam dan kafir. Bukan iblis. Nenek moyang juga iblis salah. Iblis itu malaikat. Pendapat yang paling kuat iblis adalah malah malaikat bukan jin. Malaikat yang diciptakan dari api. Sedangkan malaikat lain dari cahaya. Pendapat yang kedua iblis adalah dari jin. Karena minal jinni. Iblis adalah dari jin di Al-Quran. Pendapat yang pertama dari malaikat. Seluruh malaikat sujud ila iblis. Kecuali iblis. Berarti iblis adalah malaikat. Seluruh anak-anak Imam Ghazali ngaji kecuali misalkan
Ucup. Berarti Ucup termasuk anak Ghazali bukan? Iya. Nah gitu. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat bukan? Iya malaikat. Istisna. Istisna mutasil ada istisna mutasil ada istisna mengkoti nanti. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kita kembali ke pembahasan kita. Di awal-awal bulan Zulhijjah ini khususnya pada jamaah perbanyaklah berdoa. Santri mau nikah. Oh, mau aja. Tar dulu kaji yang bener ya. Bilut ya. Ntar dikabul oleh Allah nikah nggak taunya apa? Nggak taunya cerai, baru dapat sebulan cerai. Nggak sabar. Emang nikah enak-enaknya satu nggak enaknya? Banyak. Enak sih kalau untuk urusan hubungan badan dan sebagainya. Tapi nggak enaknya apa? Pendidikan istri, pendidikan anak kan harus kita perhatikan. Bukan hanya ekonomi. Baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir. Perbanyaklah mengucapkan tahlil dan takbir. Nanti ada hadisnya. Satu lagi tahmid. Di sini Ibnu Abbas hanya bilang dua, tahlil dan takbir. Ada lagi ntar di hadis di belakang yaitu tahmid. Jadi kalau ada jamaah yang nanya, Ustaz perbanyak apa? Zikir. Zikir apa yang paling banyak? Tiga. La ilaha illallah, Allahu Akbar, dengan Alhamdulillah. Itu paling banyak tiga. Subhanallah enggak Ustaz? Bukan enggak sih. Di hadisnya enggak disebut, cuman silakan. Paham ya? Jadi perbanyak yang pertama adalah la ilaha Allah juga Allahu Akbar juga alhamdulillah dan nanti subhanallah. Kita kan suka saat habis sholat ya, makanya pertahankan kalau perlu tingkatkan. Habis sholat plus di luar sholat kita lagi jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Perbanyak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau pernah berkata, "Ma min ayamin afdalu indallahi taala min hadil ayam," yakni ayamul ashr. Fa'aksiru fina minat tahlil wa takbir fa innaha ayamun tahlil wa takbir wa zikrullah azza wa jalla. Wa ana siyama yaumin fiha ya'dilu siyama sana wal amal fihinna yudha'af bisab'iniyah. Luar biasa, dengarkan jemaah. Dan nih, langsung saya yang sini. Wal amalu fihinna yudha'af bisab'iniyah. Amal soleh yang dikerjakan di waktu tersebut 1 sampai 10 itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Yang ngomong siapa Ustaz? Ustaz ecek-ecek bukan? Mohon maaf, bukan. Siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa satu-satu? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya adalah uaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib. Ini sepupunya Nabi, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Yang ngomong beliau nih, yang didoakan oleh Rasulullah untuk paham Al-Quran dan tafsirnya. Sahabat Nabi yang paling paham tafsir beliau Ibnu Abbas. Yang paling mengetahui ilmu fikih adalah Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal. A'lamukum bil halal wa haram Muaz. Yang paling mengetahui paling pintar di antara kalian wahai sahabatku tentang halal dan haram fikih Muaz bin Jabal. Oh, keren. Makanya orang Yaman Hadramaut tuh ini pinter-pinter fikih kenapa? Karena berasal dari sanatnya dari Muaz bin Jabal kan diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Bukan kita fanatik bukan. Muaz bin Muaz bin Jabal paling cerdas, sahabat Nabi paling cerdas mengenai ilmu fikih. Tapi kalau ilmu hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik dan sebagainya, Aisyah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal amal wal amalu fihinna yudha'afu bisabiniah ila ghairi dzalika minal hadis fi misli dzalik, dan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Ibu-ibu ngaji nih minggu lalu sama kita di pondok ini. Dibanding malam ini. Ini ibu kalau pengen ngaji malam ini lagi ketemunya 700 lagi kayak lipat. Paham gak maksudnya? Sekarang satu, besok satu, dua, tiga, empat. Sedangkan dalam 1 tahun aja cuma ada 52 minggu ya. Dalam setahun ada 52 minggu, belum kepotong sama Idul Fitri, Idul Adha, belum kepotong sama libur kita sakit atau apa, mungkin nggak ngaji, mungkin ngaji cuma 30 kali, mungkin dalam setahun 30 kali. Berarti kalau misalkan kita itu sampai 700 kali ngaji, bayangkan butuh berapa tahun kita untuk ngejar sana. Nah ini dia. Ini yang ngomong adalah sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan,
amal soleh. Beliau nggak bilang ngaji, amal soleh. Umum apa aja, amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut dilipat gandakan 700 kali lipat. Bayangkan. Jangankan hari itu, hari biasa saja sampai apa ya? Dilipat gandakan minimal 10. Mang ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Mang ja'a bihi fala yujza ila mislaha wa hum la yuzlamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendatangkan mengerjakan satu kebaikan minimal dilipat gandakan 10. Siapa yang berbuat dosa tidak dibalas kecuali seukuran dosa tersebut, mereka tidak pernah dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah. Itu hebatnya Allah. Dosa dilipat, nggak dilipat gandakan segitu aja. Tapi kalau pahala, Ustaz, emang dosa nggak dilipat gandakan? Tidak. Dosa dilipat gandakan hanya terjadi di bulan Ramadan plus bulan-bulan suci. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Selain ini, dosa ya begitu-begitu. Tapi kalau dosa dikerjakan di 5 bulan ini, Ramadan plus 4 bulan suci, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka dosa tersebut, dosa yang kecil jadi gede, dosa gede makin gede. Dosa kecil yang kita kerjakan di hari-hari biasa, kalau kita kerjakan di bulan ini jadi besar dosanya. Karena santri nih, bandel nih, misalkan iseng nih apa nih, sama cewek atau apa. Itu maka di bulan ini dianggapnya seperti berzina dosanya. Zina asli, hakikian. Zina asli. Maka kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Hati. Gitu. Jadi, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innal hasanati fiha tudha'afu ka tadha'ufi sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan itu, yaitu bulan Zulhijjah 1 sampai 10, tudha'af, dilipat gandakan kebaikan. Kata ufis sayiat, sebagaimana dilipat gandakannya asayiat, keburukan-keburukan. Jadi kebaikan dilipat gandakan, keburukan dilipat gandakan. Dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 36. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihi nafsakum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim, berbuat dosa di waktu itu. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan dalam setahun bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi telah terjadi seperti itu penentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha. Di antara 12 bulan tadi ada bulan suci, minha arba'atun hurum, 4 bulan suci. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zalika dinul qayyim, itu agama yang lurus, agama Islam, ajarannya seperti itu. Zalika an fala tazlimu fihi anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim, berbuat dosa di 4 bulan tersebut. Khususnya umumnya bulan yang lain, khususnya di 4 bulan tersebut. Fala tazlimu fihi anfusakum. Jangan kalian berlaku zalim di 4 bulan tersebut. Waqatilul musyrikina kafah. Bunuhlah orang musyrik seluruhnya. Wah, berarti di gereja dibunuh? Bukan, tar dulu. Kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka ngebunuh kalian. Berarti ada kafir harbi. Kalau mereka nggak jahat, kita jangan boleh ngebunuh, lempar bom gitu. Kita, masya Allah, dosa kita ya. Ada teman kita Kristen atau apa, kita cubit, atau kita tampol, kita zolimin, kita ambil hartanya, kita dosa. Gitu dong. Ustaz halang saja orang selain Islam, nggak bisa begitu. Yang boleh kalau dia jahat. Kalau dia kafir harbi boleh, kafir zini nggak boleh. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah oleh kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu bersama orang yang bertakwa. Allah itu bersama orang yang bertakwa. Bersama orang yang bertakwa. Bersama bukan berarti ada di samping kita, bukan. Kebersamaan itu tidak bisa dilihat oleh mata, sedangkan Allah bisa melihat kita. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Ya, Allah tidak bisa dipandang oleh mata, tapi Allah memandang kita. Allah sangat lembut lagi mengetahui. Gitu. Makanya tadi kita jangan sembarang ucap dan sebagainya. Kenapa? Manusia itu khalifatullah. Manusia itu menjadi unik kalau sudah berucap. Kalau belum berucap masih enggak. Kun fayakun itu adalah innama amru idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Terjadi maka terjadilah, itu maksud diucapkan dulu. Kalau nggak diucapkan maka belum begitu bahaya. Misalkan kita main ke Pak Kiai atau Ustaz atau para masyayikh atau habib atau siapa, kalau dia belum berucap masih aman. Tapi kalau sudah berucap, lo kawin gue deh lo, bicara dulu nanti. Nanti apa misalkan biar ini deh misalkan ceplos baik, ceplos buruk itu berbahaya. Kalau sudah diucap, nah, tapi kalau belum diucapkan masih bisa. Makanya jamaah
Kalau doa jangan di dalam hati. Itu kelasnya para nabi. Benar takul bahwa jika sama. Itu Rasulullah cuma lihat langit, pengen pindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita orang biasa, ucap dalam hati belum dikabul. Allah tahu kita pengen apa, cuman masih dalam hati, belum dikabul. Tapi kalau sudah ya Allah, makanya pakai bahasa dikit ucapan, pelan suara, pelan suara yang penting kedengaran oleh kita. Bukan berarti Allah nggak kedenger kalau kita dalam hati, cuman Allah pengen ngedenger dulu kita. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita sudah mengucap baru terjadi gitu. Kalau belum terucap belum bisa terjadi atau bisa tapi kalangan para wali generasi para wali itu apa warisan para nabi dan rasulnya gitu. Itu karomah atau orang soleh. Tapi kalau kita orang biasa nih model saya model jamaah nih, ya udah kita ucap pelan-pelan. Ya Allah, hamba kita gini 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 gitu ya. Jadi rahasianya ada di ucap, rahasia manusia ada pada ucapannya. Kalau belum diucapkan, belum bisa, tapi agak sulit gitu. Apa sih yang nggak bisa oleh Allah? Bisa, cuman agak sulit sedikit. Karena Allah minta coba ucapkan dulu bahasa gitu. Kalau sudah kita ucapkan, maka insya Allah dipermudah. Maka ibu-ibu kalau tahajud, bapak kalau tahajud ya, salat malam nih, gelas sejadah, itu doanya jangan dalam hati nih, pelan-pelan ngomong. Apa yang kita inginkan utarakan. Iya jangan dalam hati. Iya, boleh nggak zikir dalam hati? Boleh, cuma lebih utama dalam hati dan di lisan. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad dari negeri Yaman namanya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya, beliau pernah berkata, bukan hadis ya. Beliau pernah berkata, "Annal ayamal ma'lumati hiya tis'u dzilhijjah ghaira yamin nahar wa annahu la yuraddu fihinna du'a." Yang dimaksud ayamul ma'lumat untuk diperintahkan zikir adalah 1 sampai 9, tanggal 10-nya nggak termasuk. Jadi sunnahnya 1 sampai 9, takbir, tahlil, tahmid dan sebagainya. Wa annahu la yuraddu fihinna du'a, dan 1 sampai 9 yaitu sampai Arafah tidak ditolak doa di dalamnya. Oh. Ini yang paling sakral 1 sampai 9-nya. Termasuk malam takbiran sih, malam ke-10. Tapi besoknya dibanding yang sebelumnya masih bagusan 1 sampai 9. Begitu. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga diucapkan oleh sahabat Rasulullah SAW bernama Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari. Ibnu Abbas dengan gaya bicaranya beliau mengucapkan sama dengan Abu Musa al-Asy'ari, itu apa? La yuraddu fihinna du'a, tidak ditolak doa di dalamnya. Rasul juga sama bersabda seperti itu. Jadi ada hadisnya, ada ucapan sahabat Nabi Muhammad SAW kuat. Kuat. Ada seorang tabi'in yang meninggal di apa? Pacung ya, buntungin palanya tuh, dipancung ya, dipancung oleh seorang yang bengis. Mudah-mudahan Allah hukum dia. Allah hukum apa enggak nih? Hukum ya, kesiannya ya. Hukum kali ya. Yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Ucup ini bukan. Hajjaj bin Yusuf, yaitu apa ya? Yaitu Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan bahasanya. Menteri Pertahanan, yaitu dari Yazid bin Muawiyah. Tapi bukan Bang Yazid ini, bukan. Yazid bin Muawiyah, jahat. Yazid bin Muawiyah. Dengan komandan perangnya yang bernama Hajjaj bin Yusuf yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala. Sayyidina sama. Ada juga seorang tabiin, sahabatnya Ibnu Abbas bernama Sa'id bin Jubair, karena nggak setuju sama kebijakan Yazid bin Muawiyah, termasuk komandan perang yang bernama Hajjaj bin Yusuf, digorok lehernya, dibuntungi. Jahat ya politik zaman dulu, masya Allah. Kalau nggak ada yang apa itu, kalau tidak ada yang sama pemikirannya, langsung dimusnahkan zaman dulu itu, masya Allah. Wakana Said bin Jubair, ada seorang tabiin bernama Said bin Jubair, beliau berkata, ada seorang tabiin bernama Said bin Jubair, beliau kebiasaannya idza dakhala ayamal ashr, kalau beliau masuk ke ayamal ashr 10 awal 1 sampai 9 Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdir alaih, berusaha sampai beliau hampir tidak mampu. Jadi dipaksain ibadah kayak Ramadan, itikaf, zikir, bahasa kita santri sholawatan, bahasa salah santri apa?
gali empang kerja bakti gitu ya. Jadi kalau jelas santri misalkan hari biasa begitu pahalanya. Kalau sekarang satu malam nih atau satu hari kita kerja bakti 700 kali lipat. Keren nggak? Ya udah ntar malam ya, insya Allah siap ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Jadi Said bin Jubair beliau kalau masuk 1 sampai 10 Zulhijjah ini ijtihad dan syadidan. Bersungguh-sungguh ijtihad dan syadidan dengan sungguh-sungguh yang sangat keras sekali hatta sehingga mayakadu yakdir alaih hampir saja beliau tidak mampu untuk melaksanakannya. Saking semangatnya beliau. Ini luar biasa nih beliau nih. Nah, beliau badannya kuat, gagah, badannya tegak, perawakannya keker, cuman ya tadi dieksekusi mati oleh Hajas bin Yusuf. Cuman manakibnya beliau ototnya apa bahasa santri itu mungkin oh kayak aderai gitu buat dari insyaallah. Sa'id bin Jubair. Wa qala al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i beliau pernah berkata, balagoni anna siapa yang Ustaz Imam Auza'i? Imam Auza'i itu muridnya Anas bin Malik, gurunya seorang para tabiin di zamannya. Gurunya atau gurunya yang lainnya Imam Auza'i. Mazhabnya apa Ustaz? Nggak bermazhab, mazhab sendiri. Dulu mazhab itu ada 13. Mazhab ada 13. Mazhab Hasan Basri, mazhab Lais bin Sa'ad, mazhab Auza'i, mazhab Ja'far Shadiq, mazhab yang lainnya banyak. Syiah termasuk, ya kan? Tapi seiring berkembangnya zaman ditinggalin oleh pengikutnya. Tidak ada kitabnya, tidak ada pengikutnya, atau pengikutnya melenceng dan sebagainya. Tidak dikembangkan mazhabnya. Yang tersisa hanya 4. Yang masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan fikih hanya 4 dulu, aslinya 13. Yang pertama Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit bin Ibrahim yaitu Hanafi, Maliki, Imam Malik bin Anas, Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Hanbali, Ahmad bin Hanbal, hanya 4. Dalam hal fikih dan tauhid cuma 2, Asy'ari dan Maturidi. Kalau kita berpaham tauhid bukan Asy'ari Maturidi, maka dipertanyakan, gitu. Maka dipertanyakan, ketauhidan kita ikut siapa? Nggak bisa sembarangan. Kita tauhid kayak sifat 20, Asmaul Husna itu kan kita kiblatnya ke Asy'ari dan Maturidi. Tidak boleh kita asal-asalan. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Imam Auza'i termasuk pendiri mazhab di zaman beliau. Di zaman beliau cuman tidak ada murid-muridnya, beda sama Imam Syafi'i dan yang lainnya. Wa qala al-Auza'i, berkatalah Imam Auza'i, balagoni annal amala fil yaumi min ayyamil ashri ka qadri ghazwatin fi sabilillah. Telah sampai berita kepada saya, jelas riwayat, annal amala fil yaumi min ayyamil ashr, bahwa sesungguhnya melaksanakan suatu ibadah atau amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah kaqadri ghazwatin fi sabilillah. Satu harinya seperti berjihad di jalan Allah. Berarti kalau kita ibadahnya 9 hari, 10 hari, seperti kita melaksanakan 10 kali peperangan. 10 kali peperangan. Ini kata Imam Auza'i. Sekali kita melaksanakan ibadah di 10 hari bulan Zulhijjah itu seperti kita melaksanakan peperangan. Yusomuna haruha, berperang dalam keadaan berpuasa. Wa yuhras lailuha, malamnya nggak tidur, siangnya puasa sekaligus perang, malamnya dia menghidupi dengan tahajud dan sebagainya. Siapa yang sanggup? Jangankan begitu, santri aja nggak perang, cuma suruh angkat tanah atau kerja bakti, malamnya ditepar. Apalagi kalau malamnya kita apa? Begadang malam, siangnya puasa sunnah, sekaligus jihad. Masya Allah. Siapa yang bisa seperti itu? Jihad, fisabilillah, dalam kondisi puasa, dan malamnya begadang luar biasa ini. Nih kita bisa mendapatkan keutamaan seperti itu dengan menghidupi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sat, banyak banget saat disampaikan keutamaannya. Ya gitu, semakin sering disampaikan kan semakin apa jamaah banyak juga ya, banyak juga. Akhirnya betul. Ya udah saya semangat deh gitu. Takutnya kalau cuma satu hadis, biasa aja gitu ya. Jadi makanya disampaikan banyak ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada ucapan sahabat nabinya dan sebagainya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa Zulhijjah, apalagi sama puasa Muharram, itu seperti mengakhirkan tahun dan mengawali tahun dengan ibadah. Dan apa yang terjadi di tahun tersebut dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti orang yang melaksanakan maksiat dari subuh sampai maghrib.
Tapi di pagi hari ngelaksanakan ibadah sholat duha misalkan. Di sore hari habis asar, pernah gak lihat orang-orang tua kita habis asar dia masuk kamar atau keluar ngadep kiblat sekitar setengah enam, diem aja baca zikir atau rotib atau baca Quran. Pernah gak lihat gitu? Dosa yang terjadi di antara keduanya dari mulai pagi sampai sebelum maghrib nggak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada. Itu ada hadis kursinya. Nanti saya bacakan hadis kursinya. Jadi itu keutamaan orang yang menghidupi torofain nahar. Dua ujung siang. Ujung pagi, awal siang, yaitu waktu isyrok, termasuk waktu duha. Sholat isyrok atau sholat duha. Dan juga torofain nahar, yaitu akhir nahar, yaitu habis asar sampai sebelum maghrib. Dengan ibadah apa saja. Yang penting ibadah. Mau zikir, baca Quran, atau apa saja yang ngebantu orang. Yang menghidupi dua ini, paginya santri misalkan setelah sholat berjamaah, pagi santri baca hizib, nanti batas, atau kita tadi pagi ngaji, sore kita kerja bakti, atau tadi ngaji ngaji lagi, sebagai maka dosa yang terjadi di antara itu habis. Wakis ala zalik, demikian pula dikiaskan malamnya kita dari maghrib ngelakuin kebaikan, termasuk isya ini, dan sebelum subuh nanti kita bangun, maka dosa yang terjadi di antara kedua itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Sama dengan ini. Setahun, 12 bulan, kita tutup akhir kita, tahun kita dengan puasa Zulhijjah, dan kita awali tahun kita dengan puasa Muharram, itu seperti orang yang menjepit dua keburukannya menjadi baik semuanya. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Sehingga masuk kepada hadis Rasulullah SAW, Mamin hafizoini yarfa'ani ilallahi syafihatan fayara fi awaliha wa fi akhirah khairan illa qallallahu li malaikatihi ushidukum anni ghafartu li 'abdi ma baina tarfaiha. Mamin hafizoini, tidak ada dua malaikat raqib atid yarfa'ani ilallahi syafihatan, yang mengangkat amal manusia baik buruknya kepada Allah. Syafifah berupa lembaran-lembaran diangkat tuh, distorin, pengen distorin setiap hari, sehari dua kali, setiap minggu dua kali, setiap bulan, setiap tahun di Sya'ban. Paham ya? Saya rofi awaliha, Allah lihat di awalnya ada kebaikan, wafi akhirnya di akhirnya ada kebaikan. Nih saya kasih gambaran. Malaikat Raqib Atid itu nyetor itu dua kali. Yaitu yang pertama adalah habis asar, dan yang kedua adalah pas waktu subuh. Pas waktu subuh, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun binahar. Itu apa itu? Berkumpulnya di waktu subuh dan di waktu asar. Yang jaga sik malam, jaganya dari mulai maghrib sampai subuh, itu naik dua, Raqib Atid. Turun yang duanya, jaga lagi dari habis subuh sampai ke asar sebelum maghrib. Maghrib pindahan. Jadi malaikat Raqib Atid jumlahnya bukan dua, tetapi empat. Cuma sekali jaga dua. Sekali jaga, itu ada dalam kitab Tauhid Hasya Al-Bajuri Al-Musamma Bitufatil Murin. Jadi dua, satu kanan, satu kiri. Nanti gantian lagi, dua lagi. Jadi jumlahnya empat. Kalau malaikat hafazah, yang ngejaga kita dari mara bahaya berapa ya? Malaikat hafazah. Malaikat hafazah dua, depan belakang. Depan belakang. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi setiap hari kita berapa dikelilingin? Malaikat hafazah depan belakang, al-kif atid kanan kiri, jin korin kita dari malaikat satu, dari jin asli satu berapa ya? Maming kumindah hadits illa wa qad dzukira lahu tuwarin minal jin wa qarin minal malaikat. Tidak ada kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, di antara kalian wahai manusia, melainkan setiap dilahirkan akan ada korinnya atau pendampingnya, satu dari malaikat, satu dari jin. Nah, itu. Jadi mukanya mirip sama kita. Berarti banyak tuh ya dari malaikat yang kita bicara. Malaikat korin, bukan jin korin, malaikat korin, raqib atid, malaikat apa? Hafazatul kiram, dua, lima. Maka kita kalau ngelakuin apa-apa, kita malulah minimal dengan lima ini, sebagaimana kaum malu dengan orang soleh, kata Rasulullah SAW. Hendaklah kalian malu ngelakuin suatu maksiat, sebagaimana malunya kalian ngelakuin depan orang soleh. Jadi anggap aja malaikat yang ada di sekitar kita orang soleh. Dilihatin gitu, dilihatin oleh orang soleh. Masya Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ma min hafizaini yarfa'ani ilallahi suhifatan. Tidak ada malaikat raqib atid mengangkat amal manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa lembaran fayara. Kemudian Allah melihat fi awaliha, di awal catatannya, wa fi akhiriha, di akhir catatannya. Khairan, ada kebaikan. Awal baik, anak santri pagi-pagi ngelakuin aktivitas baik. Di akhir siang baik.
illa qalallahu li malaikati, melainkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, ushidukum, saya saksikan kepada kalian semua, saksiin malaikatku, anni ghafartu, sesungguhnya saya telah mengampuni li abdi untuk hambaku itu ma baina tarafaiha, apa yang terjadi antara dua tersebut. Kita ngelakuin kebaikan pagi, ngelakuin kebaikan sore, itu bisa menghapuskan apa yang terjadi ma baina tarafaiha, yang terjadi antara keduanya. Itu kata Allah dalam hadis kursi. Kata Allah dalam hadis, saat ini referensinya apa? Ustaz? Dua. Imam Tobroni dan Imam Tirmizi dalam kitabnya. Ada hadis Rasulullah, Mu'jamul Kabir punya Imam Tobroni, dan satu lagi Imam Tirmizi. Dua ulama yang berkata, Imam Tirmizi dan Imam Tobroni. Ini hadisnya. Ini hadisnya. Sama malam, sama. Maghrib, kita jangan, makanya maghrib jangan nonton TV, jangan apa-apa. Maghrib kita ibadah, entah baca Quran, entah zikir, atau salawatan, entah hizib, atau wiridan, atau salhadat, pokoknya lakuin ibadah. Nanti sebelum subuh bangun, jangan tidur, Pak. Jam 3, setengah 4, atau apa, bangun. Insya Allah dosa-dosa yang terjadi antara dua itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali, ada kecualinya. Apa? Dosa besar. Dosa besar nggak dihapuskan, Ustaz? Nggak dihapuskan kecuali bertaubat benar-benar. Jadi setelah ngelakuin itu, kebaikan pagi, kebaikan sore, kebaikan maghrib, kebaikan subuh, dihapuskan dosa-dosa kecil, tapi dosa besar ditambah lagi dengan permintaan maaf. Jadi didobelin lagi. Kalau kita belum pengakuan dosa, belum minta maaf ke Allah, dosa besar nggak diampunkan. Kata siapa? Ada lagi hadisnya selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Aghfiru laka ma baina zalika." Aku ampunkan apa yang terjadi antara itu illal kabair, kecuali dosa besar. Au tatuba minha, atau kecuali kalian tobat. Kalau tobat baru diampuni. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Adam, wahai manusia, uzkurni min awali nahar. Ingatlah kepada saya di awal siang, itu pagi. Saatan, meskipun sebentar. Wa min akhir nahar, dan di akhir siang sore saatan, meskipun sebentar. Aghfirullah kama baina zalika. Niscaya aku ampunkan yang terjadi antara itu illal kabair, kecuali dosa besar. Kalau dosa besar enggak, kecuali apa? Au tatuba minha. Kita bertahun. Lumayan dosa kecil juga kalau ditabung berapa ya? 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 kan gede juga. Jangan remehin. Ada orang datang ke Ja'far Shadiq radhiyallahu taala anhu. Wahai Sayyidina Ja'far Shadiq, iya, ini saya ngelakuin dosa gede. Hmm? Dosa gede? Iya. Di sampingnya ada tuh yang pengen curhat juga, bahasa kita santri kan suka datang ke satu dua tuh curhat tuh. Kalau saya dosa kecil, cuma dosa kecil begini. Kalau saya dosa kecil, Din, tadi habis ngelakuin dosa besar, gimana ya cara tobatnya? Penuh sedih, penuh kesedihan. Temen yang samping nyepelein, kalau saya dosa kecil gitu. Tapi pengen tobat juga, cuma dosa kecil. Cuman ada bahasanya kayaknya agak sedikit nyepelein gitu, paham gak nih? Akhirnya kata Imam Jafar Shadiq, udah kalian pilih batu, pilih pilih batu. Kalau kamu ingat dosa besar kamu apa saja, bawa ke saya batu besar segede gini, minimal sebesar ini batu besar. Sebesar ini. Nih. Nah, kalau kamu batu kecil, jangan gede-gede, segini aja. Cuman bawa sebanyak dosa kecil kamu. Bawa deh tuh. Ambil, ambil, ambil. Nih, ditaruh nih. Nah, sekarang balikin lagi. Balikin lagi ke tempatnya. Yang dosa besar, yang batu gede gampang. Oh, di situ ngambilnya. Tek, tek, tek. Nah, yang dosa kecil ini bingung. Mau balikin di mana ya? Saya lupa posisinya. Nah, itu. Itu seperti dosa kecil kamu. Dosa kecil itu memang nggak begitu bahaya. Tapi yang bikin bahayanya kamu lupa dosa apa saja. Sedangkan dosa besar, memang kamu dosa besar bahaya, berat bawanya, cuman gampang diingat. Coba jamaah pernah ngelakuin dosa besar, pasti langsung ingat. Ya Allah, saya pernah mabuk, gitu. Ya Allah, saya pernah nggak sholat. Gampang kan diingat? Ya Allah, saya pernah berzina besar, loh. Gampang. Tapi dosa kecil, coba. Silakan, dosa kecil tulis 30, pasti bingung. Apalagi ya? Baru 20, apalagi ya? Padahal banyak dosa kita. Tuh. Itu saking banyaknya kita sampai menyepelekan. Gitu. Ya, itu pelajaran jangan pernah menyepelekan dosa kecil. Kenapa dosa kecil kalau saking banyak kan kita bingung. Yang mana aja ya gitu. Yang mana? Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah menjadi istimewa? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau pernah berkata, karena ada ibadah sholat, ibadah puasa, sedekah, haji, korban dan sebagainya. Jadi tidak ada yang seperti bulan Dzulhijjah. Paket komplit, haji bisa nggak di bulan yang lain?
Haji bisa nggak di bulan yang lain? Kalau puasa kan masih bisa di bulan Dzulhijjah. Sedekah, korban bisa nggak di bulan yang lain? Korban nggak bisa. Akikah bisa kapan aja, korban nggak bisa. Makanya ada pertanyaan, Ustaz, bagusan mana, akikah duluan atau korban duluan? Ya dua-duanya sunnah muakkadah, nggak ada yang wajib. Dua-duanya sunnah muakkadah, sunnah itu nggak ada yang bilang wajib. Cuman kalau mendekati hari raya korban, bagus korban dulu. Kenapa? Karena waktunya sedikit. Tapi kalau misalkan akikah bisa kapan saja. Tapi kalau misalkan waktunya misalkan nih, Ustadz saya mau nanya dong bagusan korban dulu apa akikah dulu? Nanya ini bulan Muharram, kebayang nggak? Nanya bulan Muharram, kira-kira jawabannya apa Ustadz nih? Akikah dulu. Kenapa? Orang 11 bulan lagi. 11 bulan? 11 bulan lagi. Iya baru selesai Zulhijjah terus Muharram gitu. Nanya pas Muharram Ustadz bagusan mana? Korban dulu apa akikah dulu? Ya korban akikah dulu. Kenapa? Orang masih lama korban gitu. Tapi kalau misalkan mepet kayak sekarang, ya bagusan apa dulu? Ada yang nanya gitu? Ada. Teman saya akhirnya korban ya. Alhamdulillah. Baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Jumu'ati fi syahri Dzulhijjah afdalu minal Jumu'ati fi ghairihi. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Madzhab Syafi'i, beliau pernah berkata dalam kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari, hari Jumat pada bulan Dzulhijjah lebih utama daripada hari Jumat pada bulan yang lainnya. Kalau ini ya, hari Jumat pada bulan Dzulhijjah lebih utama daripada hari Jumat pada bulan yang lainnya. Jadi para jamaah yang bapak-bapak lebih semangat lagi Jumatannya, sedekahnya, rapi bajunya, apalagi tuh, baca Al-Kahfinya, baca Al-Qur'annya, sholawat nabinya. Kenapa? Hari Jumat di bulan Dzulhijjah tidak sama dengan Jumat yang lainnya. Ini siapa yang bilang? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenal ya? Kenal ya? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau pernah berkata, hari Jumat pada bulan Dzulhijjah lebih utama daripada hari Jumat yang selain bulan Dzulhijjah. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan apa Ustadz yang saya baca di hari-hari ini? Yaitu tahmid, takbir, tahlil. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada lagi Ustadz zikir yang lainnya. Apa saja bebas. Ada lagi Ustadz, ada. Apa itu? Perbanyak sedekah, perbanyak puasa sunnah, perbanyak kebaikan yang lainnya di 10 Zulhijjah ini. Enggak lama, sampai Jumat depan. Sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, terus Jumat depan lagi udah selesai. Bertahan. Bertahan, harus sabar. Harus sabar. Kalau hari-hari ini kita sepelekan nih, nggak pengen dapat keuntungan. Hari-hari yang lain berarti kita rugi. Amin. Orang baru, iya, besok ada bazar ya, bazar ya. Bazar kan yang suka ada jual-jual makanan ini. Biasanya orang kalau jualan di musim bazar untung nggak? Untung nggak kira-kira? Ada momen-momen penting misalkan kira-kira untung nggak? Oh, orang-orang pada keluar ke pasar tersebut misalkan ya. Atau momen misalkan ini Idul Fitri kan pada jualan tuh. Jualan daging, jualan apa. Kira-kira untung nggak? Laku aja insya Allah ya. Gini-gini. Ramadan pada jualan ini nggak? Buat takjil. Pada jual nggak? Baik. Di bulan Ramadan, orang-orang jualan takjil, insya Allah untung. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah. Kebanyakannya. Dia nggak jualan. Pengen jualan selain Ramadan. Dengan jualan yang sama. Lucu nggak? Kenapa? Kemarin bisa untung gede dia, padahal ada modal dia nggak usaha. Lu sekarang setelah Ramadan selesai, lagi Idul Fitri, dia jualan. Orang lagi banyak kue dan sebagainya. Paham nggak nih? Nah itu sama sebagaimana kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, beliau pernah berkata seperti itu. Idza ghafala tajir an musimi ribhi fama tayarbah. Kalau pedagang terlena tidak mau berdagang di musim untung, kapan lagi dia nyari untung? Kata beliau seperti itu. Kalau pedagang terlena nyepelo ini tidak mau berusaha di musim untung, di musim Ramadan misalkan, fama tayarbah. Kapan lagi dia bisa dapat untung seperti itu? Paham gak nih maksudnya? Ini sindiran kepada kita bahwa al-layali wal ayamil fadilah la yasluhu ayyuhal anhunna. Waktu-waktu hari-hari malam-malam yang utama seperti 1 sampai 10 Dzulhijjah
tidak boleh disepelekan. Kenapa? Di annahu idza ghafala tajiru an musimirin famata yarbah. Kalau pedagang tidak mau mengambil untung di musim untung mereka berjualan, kapan lagi mau beruntung? Tadi saya gambarkan di musim Ramadan orang-orang nggak mau jualan gorengan dan sebagainya. Paham ya? Padahal kalau jualan insya Allah agak untung. Kapan lagi mau untung? Bisa sih ke depannya, tapi kan apa? Tidak seberapa dibanding musimnya. Gitu. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita mengucapkan yaitu membaca Al-Qur'an surat Al-Fajr dan Al-Ikhlas 1 sampai 10 ini amalannya. Jadi kalau yang hafal Al-Qur'an, kalau yang nggak hafal baca. Baca yaitu perbanyak. Tapi nggak disebutin di sini. Nggak disebutin. Perbanyak apa? Baca Al-Quran surat Al-Fajr dan Al-Ikhlas Kulhu. Amalannya gitu, salah satunya. Kalau ada yang nanya, Ustadz dari Al-Quran, apa amalannya? Al-Fajr dan Al-Ikhlas. Kemudian, ada lagi amalan dari Rasulullah SAW, setiap hari dibaca 10 kali. Gufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya di masa lalu dihapuskan, demikian pula yang akan terjadi. Ini hadisnya, referensinya adalah yaitu hadis Imam Tobroni dalam kitab Mu'jamul Kabir. Dalam kitab Mujamul Kabir punya Imam Tobroni. Dibaca dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 berarti sampai hari raya Idul Adha sebelum maghrib. Waktunya bebas. Yang penting setiap hari dibaca 10 kali. Kalau sudah selesai, udah aman. Hari tadi kan telat tuh. Bacanya sekarang nggak apa-apa. Mina, bilang, ya Allah tadi kodok nih. Kan saya baru tahu nih itunya hadisnya. Kodok ya gitu. Oh nih. Kodok tahu kodok. Kode ya Allah ya yang tadi hari tadi saya belum tahu hadisnya sekarang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ada duhur. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ada duhur sebanyak bilangan-bilangan waktu atau masa. Itu artinya. Jadi saya mengucapkan la itu sebanyak bilangan masa, bilangan waktu. La ilaha illallah ada duhur. Nanti ditulis ya sama anak santri di grup jamaah biar bisa baca. La ilaha illallah adad duhur. Kemudian la ilaha illallah adada amwajil buhur. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah sebanyak bilangan amwajil buhur. Amwaj itu mauj itu ombak, buhur itu lautan bahrun. Buhur itu laut-lautan. Sebanyak ombak-ombak di lautan. Saya memuji Allah sebanyak ombak-ombak yang ada di lautan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah adada amwajil buhur. Nah, terus yang ketiga, la ilaha illallah adada nabati wasyajar. Saya mengucapkan la ilaha illallah sebanyak bilangan nabat tumbuh-tumbuhan wasyajar dan pohon-pohonan. Hitung aja itu ada berapa tumbuhan, ada berapa pohonan tuh. Nah, saya mengucapkan kalimat seperti itu la ilaha sebanyak itu. Yang keempat, la ilaha illallah adal qatri wal matar. Qatar itu tetesan, bisa embun, bisa hujan, matar itu hujan. Saya memuji Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak tetesan-tetesan hujan. Itu artinya. Itu nggak banyaknya. Hah? Itu nggak banyaknya hujan. Nah, setiap tahun berapa ya? Baik. Yang kelima, la ilaha illallah ada dalam hiluyun. Nah, sebanyak kedipan mata. Pada hari ini Rio berapa kali ngedip? Banyak. Pada hari ini Rizky berapa kali ngedip? Banyak nggak? Iya, ngedip. Gitu. Paham ya? Ya Allah, saya memuji engkau soal gitu. Mengucapkan la ilaha illallah sebanyak kedipan mata. Banyak nggak? Satu orang berapa ya? Kali semua orang berapa ya? Baik. Yang keenam, la ilaha illallah khairum mimma yajma'un. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Khairum mimma yajma'un. Ucapan la ilaha illallah lebih bagus daripada apa yang mereka kumpulkan berupa harta duniawi, kekayaan. Tidak ada apa-apanya dibanding orang yang mengucapkan la ilaha illallah khairum mimma yajma'un. Ucapan la ilaha illallah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Terakhir, la ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fis-sur. Aku mengucapkan la ilaha illallah dari waktu sekarang, dari sekarang nih, dari hari ini,
ila yaumi yunfakhu fissur, sampai hari ditiupkannya sangkakala. Artinya apa ya? Semoga saya bisa mengucapkan la ilaha illallah dari sekarang sampai nanti meninggal, sampai dalam barzah, sampai dibangkitkan bersama orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Siapa orang yang mengucapkan ini, kata Rasulullah, asyra marot, sebanyak 10 kali, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya di masa lalu dan yang akan terjadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini referensinya dalam kitab Mujamul Kabir punya Imam Tabrani. Ustadz, masa lalu jelas, masa depan maksudnya apa ya? Dimudahkan kita untuk menjauhi maksiat. Atau kalau emang terlanjur pada sudah direm, mudah-mudahan masuk kepada hadis ini benar-benar dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita terlena, tidak mengamalkan ini. Tadi kita harus baca, biar nggak lupa malam ini kita baca lagi. Jadi sudah 2 kali. Yang penting hari tersebut sudah baca dua. Dari maghrib sampai maghrib baca yang penting 10 kali. Nanti besok berarti baca lagi. Ya, hari ketiga, hari keempat, hari kelima begitu. Disampaikan ke orang-orang karena ini referensi kuat selain ada hadis Rasulnya, juga di kitab ulama Syekh Abdul Hamid Al-Fursi, Kang Junajah juga ada itu referensi seperti itu. Sebenarnya masih banyak amal yang lainnya, cuman saya periksa beberapa amalan yang lainnya bukan nggak sahih, tapi maksudnya belum begitu kuat ke hadis Rasulnya atau ini. Jadi ini aja lah cukup. Paham ya? Kalau kebanyakan amalan kan malah pusing kebanyakan. Jadi ini aja dulu. Yaitu amalin dulu yang ini, mudah-mudahan yang lainnya bagus. Sampai itu kulhu dan al-fajr dibaca banyak, wal fajr wala asyara syafi terus sampai selesai begitu. Kemudian juga termasuk al-ikhlas dibaca sering-sering dalam sholatnya. Surat favorit ya. Cepet ya. Surat favorit. Disunahkan setiap melihat hewan tanggal 1 sampai 10 mengucapin takbir. Ntar ada di sini misalkan santri ngeliat kambing. Kambing kambing kan sudah ada nyarter tuh, sudah di ini. Maka setiap ngeliat kambing, Allahu Akbar gitu. Iya. Atau kambing lagi bersuara, be gitu. Allahu Akbar. Be, Allahu Akbar gitu. Be, Allahu Akbar. Sapi, oh, Allahu Akbar gitu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 28, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tujuan adanya korban salah satunya agar mereka berzikir menyebut asma Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat pada hari yang ditentukan, yaitu tafsirannya 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ada pendapat yang kedua lanjut sampai 13-nya, 1 sampai 13. Alama razaqahum min bahimatil an'am. Kenapa mereka suruh disebut nama saya? Alama razaqahum min bahimatil an'am. Atas rizki yang telah aku berikan kepada mereka min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Kan kamu bisa korban wahai pondok pesantren, itu saya yang berkehendak bukan kamu wahai Ustaz Idris. Karena saya yang berkehendak Allah Subhanahu wa taala, saya kasih kamu rezeki berupa sapi dan sebagainya. Sebut dong takbir. Oh ya, Allahu Akbar. Gitu maksudnya. Allahu Akbar. Ya bukan maksudnya gitu. Paham gak nih? Baik, disunahkan at-takbir inda ru'yatil an'am. Disunahkan mengucapkan Allahu Akbar ketika melihat hewan ternak. Bahkan bukan hanya melihat, tetapi apa? Au inda sama'i sautiha, ketika mendengar suaranya. Ketika mendengar suara. Tapi ini khusus tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sekilas 1 sampai 13. Tapi nanti kalau sudah selesai pemotongan, tanggal 14-nya, 15-nya kan nggak ada kambing-kambing buat dipotong lagi. Kalaupun dipotong bukan buat korban, belum nggak boleh karena hari tasyrik sudah beres. Maka tidak disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar setiap melihat hewan. Tapi disunahkannya ketika melihat hewan ternak pas mau disembelihnya, baik nantinya ataupun dari sekarang. Gitu. Oh ini mau disembelih, oh ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Lambang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkurusmallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tadi itu kita garis atas dasar rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, kepada mereka, yaitu berupa bahimatil an'am, hewan ternak. Tapi nggak termasuk kayak kita ngelihat ikan, ngelihat bebek, ngelihat ayam, nggak disunahkan baca Allahu Akbar. Sekalipun Ibnu Abbas berpendapat itu boleh bagi yang tidak mampu untuk sembelih kambing atau sapi untuk menyembelih ayam atau bebek. Pendapat siapa itu? Abdullah bin Abbas. Tapi kita madzhab Syafi'i tidak bukan tidak boleh, tidak sah. Tapi nggak apa-apa, saya sarankan daripada tidak sama sekali gitu, tidak apa-apa. Boleh gitu. Yang penting ada yang kita korbankan di hari tersebut berupa kira dam, mengeluarkan darah. Kalau kita nggak mampu apa, minimal kita berkorban ini tadi, itu ayam. Kita kasih ke tetangga atau apa. Jadi bukan bercanda, tapi emang serius seperti itu. Bukan bukan bercanda, emang ada kitabnya begitu. Baik.
Wa kana min amali badi salaf. Amal dari sebagian ulama generasi salaf adalah membaca surah Al-Fajr. Demikian pula di kitab I'anatul Talibin, Hasyanya Fathul Mu'in, saya Al RB. satu berkata wa yustahabbu an yuwaziba ala suratul ikhlas ma'a wal fajr wa lain asyr. Disunahkan memperbanyak mengucapkan surah Al-Ikhlas dan Al-Fajr fi asyri Dzulhijjah. Di 10 Dzulhijjah, 1 sampai 10. Banyak yang di dalam salat, luar salat, banyak-banyak kita mengucapkan Al-Fajr, surah Al-Fajr dan Al-Ikhlas. Itu dalam kitab I'anatul Talibin. Surah seperti itu. Terakhir. Terakhir. Nih, referensi tentang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa 1 sampai 9, yaitu dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, dan dalam kitab sunan yang lainnya anna Nabi SAW kana la yada syiyama Asyura wal Ashr wa salasati ayyam min kulli syahr. Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa Asyura, puasa 1 sampai 9 Zulhijjah, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud dan sunannya Rasulullah SAW karena yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah selalu berpuasa 9 Dzulhijjah, 1 sampai 9, bukan tis'a Dzulhijjah 9, bukan, tapi 1 sampai 9 Dzulhijjah. Begitu maksudnya. Kemudian karena layada syamatis Dzulhijjah, sama. Abdullah bin Umar juga termasuk berpuasa yasumul asyr, berpuasa 1 sampai 9. Abdullah bin Umar. Yusannu syamu tis'il uwal min syahri Dzulhijjah. Disunahkan puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah. 1 sampai 9 Zulhijjah. Ini ada referensinya, jadi nggak usah ragu lagi. Tidak usah ragu. Jadi kalau ada yang mempertanyakan dalilnya apa ya puasa 1 sampai 9 Zulhijjah? Alasannya dua. Yang pertama emang ada hadisnya. Yang kedua masuk kepada hadis keutamaan puasa bulan haram atau bulan suci. Alasannya itu. Kemudian nanti ada amalan yang dikerjakan tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Banyak. Insya Allah akan kita sampaikan Rabu depan, malam Kamis. Rabu depan itu bertepatan dengan Kamisnya puasa 9 Zulhijjah, bercocok. Nanti akan kita sampaikan minggu depan, yaitu apa saja yang kita kerjakan khususnya di tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah, insya Allah. Banyak sih. Masa satu kitab begini dikebut. Ya. Satu kitab begini nggak bisa dibacakan semuanya. Buru-buru jadi. Harusnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau buru-buru nggak bisa selesai. Dalam satu ketemu nggak. Baik, ada pertanyaan pada jamaah? Silakan. Bapak, Ibu-Ibu. Udah waktu 15 menitan. Pas jam 10. Ada? Pak, silakan Pak. Baik, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak, doa dan zikir apakah sama begitu? Baik, bagus sekali ini. Doa dan zikir tidak sama. Yang paling utama adalah makom zikir, bukan makom doa. Makom doa lebih condong kepada penuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sesuai kehendaknya dan terkesan tidak menerima takdir apa adanya. Tapi juga kita tidak bisa menyepelekan doa. Man lam yad'uni aghdab alaih. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa orang yang tidak suka berdoa kepadaku, aku marah terhadapnya. Bahkan dalam Al-Quran, uduni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku bukan. Cuman maksudnya apa ya? Ketika kita dihantamkan, kita mau masuk kepada ahli doa atau ahli zikir. Bagusan ahli zikir. Kenapa? Alasan tauhidnya tadi, orang yang banyak zikir, nggak banyak tuntutan kepada Allah. Kenapa? Dia ibadah zikir, ingat Allah aja. Bahkan yang diperintahkan dalam Al-Quran memang doa diperintahkan. Seolah-olah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Tapi Allah nggak bilang berdoa yang banyak kepadaku. Yang Allah bilang banyak itu zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semua kepada saya, zikir yang sebanyak-banyaknya.
Sampai saking kita disuruh banyak zikir, orang yang banyak zikir sampai nggak sempat doa, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik daripada orang yang dikasih dari kalangan orang berdoa. Man syagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi, man syagalahu dzikri an mas'alati. Siapa orang yang dibuat sibuk zikir mengingat saya, masalati sampai nggak ada waktu untuk berdoa kepada saya, atau itu afdhala mau bisailin. Aku kasih kepada orang yang ahli zikir tersebut yang lebih utama daripada orang yang banyak doa yang saya kasih. Dia doa, saya kasih. Doa, saya kasih. Cuman ente, ustaz-ustaz, ente para santri, nggak sempet doa. Doanya cuma rebana, tidak apa. Tapi ente buktikan dengan zikir. Allah, Allah, Allah itu. Buktikan dengan baca hizib. Buktikan dengan baca Al-Quran. Sibuk terus. Saya kasih apapun yang kamu minta ataupun nggak minta. Yang kamu nggak pinta saja saya kasih. Yang kamu nggak pinta saja saya kasih. Apalagi kau pinta. Itu bahasanya. Saya kasih yang lebih baik daripada saya kasih kepada orang itu. Jadi kita jangan banyak doa. Doa boleh, tapi sekedarnya saja. Bukan saya ngelarang. Banyakin zikir aja deh. Kenapa? Kalau kita kebanyakan nuntut doa terus, agak terkesan itu memaksakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen begini, seolah-olah Allah itu tidak paham dengan kondisi kita. Seolah-olah Allah tidak mengerti dengan kondisi kita. Allah sudah tahu, bukan sudah tahu yang ini, sudah tahu yang dulu, yang sekarang, dan bahkan tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita, menurut saya pribadi ya, jangan terlalu ini. Doanya biasa-biasa aja, minta keselamatan dunia, akhirat, minta selamat dari fitnah kubur, jangan sampai kena fitnah apa, supaya husnul khotimah. Jadi doanya yang berbau akhirat saja. Adapun dunia, alas, cukup. Kenapa? Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah hiris. Tidak ada satu binatang pun melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Gitu Pak, bagus pertanyaan ini. Apa itu? Apa persama atau perbedaan antara doa dan zikir? Doa itu lebih condong kepada permintaan. Artinya doa pun permintaan. Sedangkan zikir kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sama-sama memerintahkan doa dan zikir. Hanya saja yang disuruh untuk banyak bukan doa, tapi ya ayyuhalladzina amanu dzikurullaha dzikran katsiran. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana jalisun man zakarni wa taharraqat bi syafatahu. Saya adalah teman duduk bagi orang yang ingat saya dan bergetar bibirnya menyebut nama saya. Teman duduk maksudnya bukan kayak Sanki, tapi selalu bersamanya, hadir bersamanya. Gitu. Jadi kita mencari Tuhan bukan ke gunung, bukan ke kuburan. Bagus sejarah para wali saya juga suka. Bukan ke Mekah Madinah, berarti kita harus jauh dulu untuk nyampe ke sana. Tapi Allah itu selalu bersama kita 24 jam non-stop. Jadi ada bersama kita, cuma kita tidak terjadi keberadaannya. Allah tidak bertempat kan, Allah menciptakan tempat. Allah bukan di arsy. Di mana Allah alam bisawab, di mana Allah saja. Jadi kita nggak usah menganggap Allah itu jauh. Kita ngomong apa aja Allah juga tahu begitu. Gitu ya, terjemah ya. Jadi banyakin sih zikir. Orang yang dimudahkan oleh Allah, yang kita lihat para ulama, para kiai, para wali, min auliyaillah, ucapannya itu mujarab dan sebagainya. Sebenarnya mereka itu karena ahli zikir bukan ahli doa. Ahli di ahli zikir. Mereka zikir terus malam siang, bahkan gerak langkahnya, bahkan ketawanya, bahkan ya orang nggak nyadar di dalam hati bilang Allah, Allah. Sehingga apa yang menjadi dia inginkan dimudahkan selalu. Kenapa? Lantaran dia itu sudah masuk kepada ahli zikir. Tadi dijanjikan oleh Allah, man syaghalahu dzikri an masalati. Siapa orang yang dibuat sibuk zikir kepada saya sampai nggak sempat buat doa kepada saya, apa itu afdhalul mauti sa'ilin. Saya kasih kepadanya yang lebih bagus daripada yang saya kasih kepada orang yang berdoa. Berarti farq kabir. Jauh banget ini antara makom doa dengan makom zikir. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bagusan mana doa atau nggak doa. Maka pendapat yang paling kuat, kalau kita tidak tahan dengan takdir Allah, takutnya kalau kita diem aja, nanti kena musibah atau apa, nanti kita guru atau apa, bagusan kita doa. Tapi kalau kita insya Allah yakin bahwa insya Allah saya akan sabar, ridho dan sebagainya, bagusan makom tinggalin doa, doanya biasa saja. Kenapa? Jadi gimana Allah aja. Jadi makom pasrah, tawakal saja. Jadi gimana Allah. Tapi doanya sekedar ya Allah saya ini, jangan kebanyakan doa apa-apa. Makanya orang kalau para ulama, para kiai ngerti, kalau doa zikir salat tuh mereka banyakin apa subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilallah.
Zikir, bacaan ayat kursi dan sebagainya. Nanti doanya, Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, doanya pendek banget. Enggak kekabul kali, bukan pendek kan sebelumnya zikirnya banyak gitu. Jadi banyakin sih zikir. Doa Ustaz, kalau gini gimana Ustaz? Zikir banyak, doa banyak. Makin top lah. Doa banyak, zikir. Kenapa? Kalau doa bu, dikobul nggak dikobul, ibadah. Rasulullah bersabda, ad-du'a ibadah. Wa fi riwayatin, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi orang berdoa tujuannya bukan pengen dikobul kalau saya pribadi. Saya ini doa kepada Allah. Saya dalam hati, untuk sekarang ya, beda sama dulu waktu saya masih bocah, usia 19 tahun, 20 tahun, saya doa itu pengen dikobul. Tapi setelah saya belajar ya manusia, saya berdoa bukan pengen dikobul sebenarnya. Cuma saya suka muji Allah. Yang kedua, saya menganggap bahwa itu ibadah. Ya Allah, gila Rabbana hablana Rabbana 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 itu sebenarnya apa? Dianggap ibadah. Doa itu ibadah. Ibadah. Berarti apa? Dikobul nggak dikobul sudah ibadah. Cuman kalau dikobul, alhamdulillah apa? Dapat yang dikobulkan, yang dihajatkan, ibadah juga. Cuman kalau belum dikabul sekarang kan buat nanti. Makanya para ulama zaman dulu pernah tuh sedekah tuh satu baju. Ada orang minta baju disedekahin nih. Besok ya dikasih 10 sorban, 10 baju. Teriak dia. Teriak pak gitu. Kisah sering para ulama. Sedekah saya yang kemarin sudah dibalas oleh Allah sekarang. Saya takut nanti nggak dibalas lagi di hari kiamat. Sampai segitunya. Kalau kita apa ya? Pengennya sengaja justru apa pengen sedekah biar kaya gitu. Masya Allah ya. Jadi kita itu beda. Gini kan? Kalau orang zaman dulu nih, para orang zaman dulu sedekah, pengen jangan dulu sekarang nih ya Allah gitu. Tapi kalau sekarang dibalas atau dibalas ya alhamdulillah. Cuman kalau untuk pilih sekarang apa nanti jangan sekarang deh. Jangan deh gitu. Jangan sekarang. Nanti aja udah. Nah, nanti jadi ulama zaman dulu takut kalau habis sedekah atau habis ngelakuin kebaikan dibalas langsung besok. Takutnya apa? Nanti nggak dapat lagi takutnya gitu. Kalau kita apa? Apa pengen sedekah Jumat atau apa kali aja dapat 700 kali lipat tuh gitu ya. Insya Allah nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagus sekali pertanyaannya. Saya rasa para santri dan para jamaah pun belum begitu memahami apakah perbedaan antara zikir dan doa. Dua-duanya sama-sama bagus sekali. Cuman kalau dibandingkan lebih utama yaitu ahli zikir. Bagus, bagus sekali pertanyaannya. Gitu ya, cukup ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Ya Rabbal mana wa hababan lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasy Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan kasami du'a. Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nazim ahwalana wa aslih ahwalana wa khalisna min alamil fakri wa dhulli wa sinna minal bala wal waba wa ta'un wa min syururil ada'i wa syaitin nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana lintizama fi jami'il umuri diniya dunyawiyya wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyari wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma ya Allah ya muhawwil al hawli wal ahwal hawil halana wa halahum wa halahuna wa hala dzurriyyatina wa hala ahlina ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Allah ya kasiran nawal wa ya khaliqa jami'al ahwal wa fikna li min kharafi jami'il aqwali wal ahwal. Allahumma salimna ya Allah wa salim dinana wa la tasluq waqtan naz'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salamatan